Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara atau TKP dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas selesai dilakukan. Kebakaran yang terjadi di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan menghanguskan 200 rumah warga hingga memaksa 375 kepala keluarga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Kebakaran yang di Manggarai sudah ditangani dari damkar, 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang diminta keterangan sampai saat ini? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Polisi juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas damkar. 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak, sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini kondisi korban kebakaran yang melanda permukiman di Manggarai, sudah ada rekan Elsa Casey di posko pengungsian korban kebakaran RW 06 dan RW 012 Manggarai. Iya, Elsa, bagaimana suasana terkini di posko pengungsian? Apakah sudah ada bantuan yang didapatkan oleh para pengungsi? Ya, Togi dan juga Yasmin, pasca kebakaran yang melanda 3 RW di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, situasi terkini memang kebakaran ini menyebabkan ribuan warga harus mengungsi dan Pemda DKI Jakarta telah menyiapkan 5 posko pengungsian sementara. 5 posko pengungsian tersebut tersebar di Kelurahan Manggarai ini antara lain di SDN 05 Manggarai, SDN atau di Pasaraya Manggarai, kemudian di RW 06 dan juga RW 012, kemudian posko juga terdapat di KA Bandara dan juga di Masjid Budi Asih. Dan di tempat saya berada yaitu saat ini merupakan posko pengungsian RW 6 dan RW 12, di mana posko ini merupakan salah satu posko paling padat, di mana paling dekat dengan lokasi kejadian. Dan seperti Anda dapat lihat di layar kaca Anda, untuk sekitar 2 malam terakhir warga sudah menginap di posko pengungsian yang tempat ini sebenarnya merupakan gedung penyimpanan atau gudang dari PJKA, dan diestimasi saat ini ada ratusan warga yang sedang mengungsi di sini tersebar. Mereka merupakan warga dari 2 RW yaitu RW 06 dan juga RW 012. Memang sejumlah bantuan sudah didapatkan oleh warga masyarakat di sini, terutama bantuan berupa makanan, tetapi bantuan yang lainnya juga masih terus dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui secara lebih langsung seperti apa kebutuhan dari masyarakat, saya sudah bersama dengan salah seorang pengungsi dari RW 012, yaitu dengan Pak Iwan. Selamat pagi, Pak Iwan. Pagi. Pak Iwan, izin tanya Pak, mungkin Bapak sebagai salah satu korban, kira-kira di sini seperti apa kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, Pak? Kalau mengingat kebutuhan, kalau masalah pangan, saya rasa cukup, alhamdulillah berkah. Cuman yang masih kami butuhkan itu model kayak perlengkapan buat tidur, selimut atau alasnya. Kedua juga perlengkapan buat bayi, susu, pampers, dan obat-obatan. Begitu sama juga dengan kebutuhan tempat tinggal kami, Mbak. Kami nggak mungkin selamanya di sini. Mengingatkan ini kantor yang masih aktif dari kantor PJKA. Jadi kemungkinan kami nggak bisa lama di sini. Kami mengharapkan dari pihak Pemda bisa menempatkan kami di Rusun Pasar Rumput. Saya sangat berharap itu. Bapak,
Mungkin pertama terkait dengan kebutuhan krusial seperti obat-obatan. Obat-obatan seperti apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat di sini, Pak? Pak, yang biasa umumnya model tolak angin, terus batuk, buat perlengkapan bayi itu yang kami butuhkan di situ. Lalu kemudian tadi terkait juga dengan harapan warga di sini untuk tempat tinggal, Pak. Mungkin bisa dielaborasi, Pak, nantinya masyarakat menginginkan seperti apa tindak lanjutnya dan mungkin mengharapkan bantuan seperti apa dari pemerintah. Kalau saya sangat mengharapkan dari Pemda DKI ini bisa menjembatani kami karena beda wilayah kecamatan yang ada di Pasar Rumput. Di sini kecamatannya Tebet, Pasar Rumput kecamatannya kan Setiabudi. Maka kami sangat mengharapkan dari Pemda DKI bisa memfasilitasi agar kami itu bisa tinggal di sana buat sementara selama kami belum bisa membangun rumah kami sendiri. Pak, kira-kira di posko di 2 RW ini, RW 06 dan 012, di sini yang tinggal di sini ada berapa ratus kepala keluarga atau ada berapa orang, Pak? Kalau nggak salah kurang lebih di antara 400 sampai 350 kepala keluarga di luar itu ya, di luar anak sama suaminya, istrinya, pasangannya. Berarti mungkin dapat diestimasi ada sekitar 1.000 lebih orang ya, Pak ya? Iya, kayaknya jumlahnya sebegitu. Oke, baik Pak. Turut berduka untuk kejadian ini. Terima kasih Pak untuk. Iya, pemirsa, itu dia tadi adalah wawancara singkat saya dengan salah seorang pengungsi di sini, dan memang seperti kesaksian dari beliau menyatakan bahwa ada beberapa bantuan yang dibutuhkan dari pengungsi di sini. Yang krusial adalah obat-obatan dan juga makanan untuk anak seperti bubur, susu anak-anak dan juga popok, serta tentunya masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah terkait dengan tempat tinggal mereka nantinya. Kami tentunya masih akan mengabarkan seperti apa situasi pengungsian di Posko Manggarai. Kembali kepada Anda di studio Yasmin dan juga Togi. Ya baik, terima kasih Alsya Keshi melaporkan langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa sebuah gedung penyimpanan dupa gaharu serta peralatan ibadah warga Tionghoa di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini terbakar. Pemirsa, tidak ada korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Gudang penyimpanan dupa gaharu dan peralatan ibadah umat Konghucu di Kampung Bintang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin malam terbakar. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini menarik perhatian warga. Hembusan angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seisi bangunan dan merambat ke bengkel motor yang berada di samping gudang. Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api. Sebanyak 9 unit mobil damkar dan 2 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung pun dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah motor hangus terbakar. Garu, ya garu semua, kertas garu, minyak lilin, nah, barang terbakar semua itu. NT07. Ya, Pak Prabowo, yang Bapak dapat kabar bahwa kebakaran ini dari jam berapa, Pak? Jam 6 lewat dikit. Saya lihat mobil lewat, wow, mobil ini kebakaran lewat, wah saya lihat, wah udah merah semua. Kalau untuk dugaan sementara kita belum bisa, karena kewenangannya ada di pihak kepolisian nanti. Belum diketahui penyebab kebakaran, warga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kebakaran untuk sementara waktu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Suami Intan ditangkap karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingin mengupdate, saya tidak perlu Pemirsa, beginilah suasana penangkapan AT, terduga pelaku penganiayaan istrinya Cut Intan Nabila, selebgram dan mantan atlet Anggar asal Aceh. Pelaku diamankan di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa. AT ditangkap terkait kasus KDRT kepada istrinya. Dari jam berapa sini? Tadi kan sore. Ini mas. Ada lagi nggak yang
ketinggalan di sini. Apalagi coba cek dulu pakaian pakaianmu mana? Kacamata. Benar, personal, paku. Ya ikutin aja. Kami nggak perlu bohong ya. Iya. Ya, sebelumnya selebgram Cut Intan Nabila membuat gempar jagat maya dengan membagikan rekaman CCTV memperlihatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Bayi mereka juga terlihat terkena tendangan pelaku. Selebgram Cut Intan Nabila yang juga mantan atlet Anggar asal Aceh mengunggah video rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya sendiri berinisial AT. Video dugaan KDRT diunggah di akun Instagram pribadinya @cut.intannabila pada hari ini. Dalam video terlihat AT melakukan penganiayaan berkali-kali kepada korban. Bahkan bayi mereka yang berumur 1 bulan terdorong kaki sang suami. Dari pernyataan Cut Intan di akun pribadinya, AT sudah beberapa kali berselingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Mendapat aduan dari masyarakat, pihak kepolisian mendatangi rumah korban di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangan. Kita melakukan pendampingan TPA dari Polres, dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD. Ibunya ke sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi. Jika terbukti, suami korban akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, kasus ini memang viral dari kemarin-kemarin ya, dan akhirnya dari pihak polisian mengambil tindak untuk menangkap oknum kekerasan tersebut ya. Iya, atau suami begitu ya dari korban. Dan memang bagi para perempuan gitu yang mengalami kekerasan baik itu fisik ataupun verbal, jangan takut untuk bercerita terlebih kepada orang terdekat ataupun keluarga. Gak ada namanya itu untuk menolong suami, tidak, tapi itu sudah kekerasan, bukan lagi sesuatu yang bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Iya, karena seringkali kalau kita jadi korban, kita kadang-kadang kayak ada orang yang percaya, nggak tahu rasa takut. Nah, ini mungkin dalam kasus ini korban ini punya beberapa bukti ya, yang akhirnya mungkin didukung oleh dari pihak keluarga atau teman untuk speak up agar ini ya, kasus kekerasan di rumah tangganya ini bisa selesai secepatnya ya. Betul sekali. Dan sekali lagi bagi para perempuan yang mendapatkan kekerasan baik itu dalam hubungan pacaran ataupun bahkan rumah tangga, untuk berani speak up, jangan takut. Karena akan banyak orang yang membantu dan turut serta untuk bisa keluar dari jalan tersebut. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Saka diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan juga Dede. Oke, kita dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu. Didampingi tim pengacaranya, Saka Tatal tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 12 siang. Selain tim pengacara, Saka juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat menjumpai wartawan, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aib dan Dede. Ia juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan, pada pemeriksaan ini, timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu yang akan disampaikan ke penyidik. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada, ya Saka ya. Sebelumnya, Aib dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang pendaftaran permohonan sidang peninjauan kembali ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum salah satu terpidana mendatangi lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum datang untuk memberikan surat pemberitahuan pengajuan permohonan PK yang digelar Rabu 14 Agustus. Tim kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum mengirimkan surat kepada Polda Jawa Barat serta Kementerian Hukum dan HAM agar ke-6 terpidana segera dikembalikan di lapas kelas 1 Cirebon. Nah, sekarang kami, tim pengacara juga meminta dikembalikan kembalilah 6 narapidana ini ke tempat semula, yaitu di lapas Cirebon. Itu artinya untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Kalau untuk memudahkan PK, ya. Kalau untuk mengenai mereka nantinya harus jadi atau tidak, itu tergantung nanti majelis ya, bisa diapain. Mungkin kan sekarang sudah ada dari dulu kan waktu zaman Covid adanya Zoom ya, mungkin bisa melalui Zoom. Syukur-syukur semuanya itu bisa dihadirkan di persidangan, lebih enak lagi nih ya kan. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramdhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi yakni Ismail dan Adi sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Keterangan para saksi yang disiapkan diharapkan bisa menjadi bukti baru yang membebaskan para tersangka dari jerat hukum kasus Vina dan Eki, serta memulihkan nama baik mereka seperti Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Kompor, Jakarta Timur. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Togi di studio. Pada aktivitas perkantoran di pagi hari ini, peningkatan volume kendaraan sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi. Hal ini juga imbas dengan aktivitas masyarakat yang akan berangkat ke kantor hingga pada pagi hari ini sudah diberlakukan sistem kontraflow di tol Cawang kilometer 0 hingga sampai di kawasan Semanggi. Untuk itu kami harapkan dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Kampung Melayu pada saat ini dalam keadaan ramai, sesekali mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga yang menjadi perhatian di kawasannya ini yaitu kendaraan roda 2 yang masih menggunakan trotoar untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Perlu kami tegaskan, trotoar jalan digunakan bagi pejalan kaki, bukan pengendara roda 2. Kami harapkan Anda dapat tertib menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun yang akan lurus mengarah ke arah Halim dan juga Kampung Melayu saat ini dalam ramai cenderung tersendat. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi di Jalan Halim yang akan mengarah ke arah Pancoran. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri pada tanggal 13 Agustus 2024 terjadi 226 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 22 luka berat dan 370 luka ringan.
Dari 226 kasus laka lantas tersebut, 43% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Penyebab laka lantas adalah karena melampaui batas kecepatan sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan, dan laka didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian sebagai informasi, 2 laka lantas diantaranya merupakan laka di jalan tol. Untuk itu, bagi para pengguna jalan tentunya tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk mengupdate informasi-informasi arus lalu lintas trek ini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Togi dan juga Yasmin, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Trestinda atas laporannya dari kawasan Cawang Kopor, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ya, namun PT UN tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. PT UN Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Dalam amar putusan itu, PT UN Jakarta meminta agar keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 batal atau tidak sah. Putusan ini juga menyatakan mengabulkan permohonan Anwar Usman agar dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. Akan tetapi PT UN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. Sementara itu, jajaran Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim menyusul putusan PT UN Jakarta ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyatakan mundurnya Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar merupakan urusan internal partai. Ya, Presiden pun menegaskan tidak ada cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Erlangga Hartarto. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Pemirsa, sementara itu Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Ya, penunjukan Agus yang juga Menteri Perdagangan itu ini dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak pukul 7 malam di kantor DPP Golkar Jakarta. Dalam rapat ini, Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto. Selain itu, Golkar juga menjadwalkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024 mendatang, serta Munas memilih Ketua Umum baru pada 21 Agustus. Mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, maka Munas Partai dimajukan jadwal pelaksanaannya yang semula Desember 2024. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta.
Sebelumnya sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Airlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mengklaim ada 34 DPD Provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Tanda tangannya ada. Menurut Idrus, dukungan yang mengalir kepada Bahlil ini ini berbentuk surat, dan namun Idrus ini menolak memberi informasi detail karena bukan ranahnya. Idrus juga menjabarkan beberapa faktor yang dimiliki Bahlil sehingga pantas menduduki kursi nomor 1 di Partai Golkar. Di antaranya adalah kiprah Bahlil sebagai Menteri Investasi, lalu prestasi dan komunikasi yang dianggap mumpuni selama menjadi kader Golkar. Bahlil juga dinilai memiliki modal sosial dan kompetensi yang cukup untuk memimpin Golkar. Hal itulah yang membuat Bahlil mendapat dukungan dari 34 DPD Provinsi. Idrus pun menyebut dukungan akan terus mengalir kepada Bahlil Lahadalia. Ya, ini ada nomor 1 di atas sebagai bendahara. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira sehingga dengan demikian belum lagi, nah ini yang paling menarik nih. Saya ditelepon beberapa DPD 1. Ini bagus juga nih Kanda. Saya bilang apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah. Masya Allah, saya bilang apa? Ya masuk kami ini Kanda. Kami dari DPD 1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, untuk kapok loh, jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Pemirsa, usai ditunjuk pada rapat pleno, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mempunyai tugas utama, yakni menggelar Rapimnas dan juga Munas ke-11 Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum Golkar definitif. Ya, ada 2 nama lain yang digadang-gadang menjadi calon kuat selain Agus, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Usai mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar, sosok pengganti Menko Bidang Perekonomian ini belakangan hangat diperbincangkan. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, mengklaim ada 34 DPD Provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Idrus menyebut dukungan masih akan terus mengalir kepada Bahlil. Dukungan yang mengalir kepada Bahlil ini berbentuk surat, namun dirinya menolak untuk memberikan informasi secara detail karena bukan menjadi ranahnya. Idrus juga menjabarkan beberapa faktor yang dimiliki Bahlil sehingga pantas menduduki kursi nomor 1 di Partai Golkar. Di antaranya adalah kiprah Bahlil sebagai Menteri Investasi, serta prestasi dan komunikasi yang dianggap mumpuni selama menjadi kader Golkar. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Selain Bahlil, nama lainnya juga disebut-sebut akan meramaikan bursa pemilihan Ketua Umum Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bambang Susatyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredar di media sosial pesan suara antara Anies Baswedan dengan Ketua DPW PKS Jakarta Hoirudin. Ya, dalam pesan suara ini, Anies menjelaskan soal batas waktu 4 Agustus yang ditetapkan PKS.
Rekaman suara ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kaget dengan tenggat waktu 4 Agustus. Anies juga klarifikasi bahwa tidak ada pembahasan soal adanya batasan 40 hari untuk mencari dukungan partai. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Pernyataan terkait batas waktu dinyatakan oleh jubir PKS Muhammad Khalid. Menurutnya, PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi. Akibatnya, Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi, yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024. PKS pun hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Sementara di sisi lain Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sementara itu juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian membenarkan rekaman suara tersebut merupakan Anies Baswedan. Rekaman dibuat Anies untuk Ustadz Hoirudin yang menjelaskan situasi sebenarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, terkait adanya kabar reshuffle kabinet, Presiden Jokowi menyatakan itu adalah hak prerogatif dirinya. Ya, Jokowi mengatakan reshuffle akan dilakukan jika memang diperlukan. Ditemui saat tinjau lapangan PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan ia mempunyai hak prerogatif dalam mereshuffle kabinet. Menurut Jokowi, dirinya masih memiliki kesempatan untuk melakukan reshuffle bila diperlukan. Namun saat ditanya terkait kapan akan merombak kabinetnya, Jokowi enggan menjawab. Sebelumnya, santer beredar informasi terkait rencana reshuffle di 4 pos kementerian, yakni Menteri LHK, Menteri SDM, Menteri Investasi, dan Menteri Menkumham. Reshuffle lagi. Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, para atlet nasional cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi yang meraih medali emas Olimpiade Prancis 2024 tiba di tanah air. Kedatangan mereka disambut keluarga atlet dan sejumlah menteri. Kedatangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa disambut bak pahlawan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo beserta Anindya Bakri selaku CDM serta pengurus panjat tebing dan angkat besi. Kedatangan para atlet ini juga disambut tangis haru keluarga.
Selain kepulangan kedua atlet yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, terdapat rombongan atlet cabur angkat besi dan panjat tebing yang juga ikut pulang, serta para pelatih atlet. Sebagai pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 dan tercepat di nomor speed putra cabang olahraga panjat tebing, Fredrik Leonardo merasa senang atas pencapaian yang telah dilakukan. Saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi di Olimpiade, dan itu juga sebagai salah satu motivasi saya, dan alhamdulillah bisa bawa emas Indonesia menjadi peraih medali emas pertama. Selain itu, bagi Rizky Juniansyah, atlet angkat besi mengatakan medali ini untuk warga Banten, khususnya orang tuanya. Ini merupakan medali pertama awal jejak untuk bertanding di Olimpiade berikutnya. Alhamdulillah sangat-sangat senang dan sangat bahagia, dan terutamanya terharu ya bisa mempersembahkan medali ini buat warga Banten tentunya. Dan orang tua saya dan bapak angkat saya tentunya terima kasih banyak. Ini medali pertama saya dan menjadi pengalaman saya, dan ini juga awal jejak saya bisa melangkah lagi buat kedepannya, dan insya Allah saya harus bisa lebih mempertahankan lagi, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meningkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan dirinya merasa bangga karena sesuai target medali di Olimpiade Paris 2024. Atas pencapaian ini, negara akan memberikan bonus uang bagi peraih medali emas dan perunggu serta pelatihnya. Tak hanya itu, ke depan pelatihan para atlet sudah dibangun di Cibubur Elite Center yang nantinya akan digunakan para atlet angkat besi dan panjat tebing bertaraf dunia untuk mengembangkan olahraga khususnya Olimpiade. Dalam tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan tadi kebetulan bersama saya di sore-sore di KN yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. Dan juga untuk perunggu mendapatkan 2,750 miliar. Jadi saya biar nggak salah. Dan juga untuk itu ternyata 2,750 pelatih emas. Mohon maaf. Untuk perunggu 1,650 miliar. Insya Allah nanti kita tambahkan lah, biar udah sebut soalnya sih. Dari BUMN tambahin kan? Tim Olimpiade Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara menjelang digelarnya upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Ya, berikut laporan Muhammad Zuhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemirsa, untuk saat ini saya berada di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara yang menjadi ikon dari Ibu Kota baru. Nantinya di lokasi ini akan digelar upacara kemerdekaan 17 Agustus secara perdana di Ibu Kota Nusantara. Di lapangan inilah nantinya Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara kemerdekaan. Dan yang menarik adalah di seberang dari Istana Garuda ini terdapat Taman Kusuma Bangsa yang memang didirikan untuk menghormati para pahlawan Indonesia, khususnya Founding Fathers Soekarno dan juga Hatta, di mana terdapat patung dari Soekarno dan Hatta, dan yang lebih menariknya lagi terdapat tiang bendera raksasa setinggi 79 meter. Dan memang untuk saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana Presiden menyebut sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pemerintah, namun juga untuk membangun fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan.